ketika kita punya omset 500.000, katanya DPRD Kota Malang Arif Wahyudi dari fraksi PKB, maka pada saat itu juga kita sudah dikenakan pajak 10%. Hai korban ghosting, cara paling instan untuk membuat kita menjadi orang yang kaya raya ada dua hal. Kalau kita cowok kita cari mertua yang kaya raya, kalau kita cewek kita cari pria yang kaya raya. Sehingga pada saat itu juga kita langsung menjadi bagian dari orang-orang kaya. Sederhana gitu. Jadi gak perlu usaha-usaha lain, cukup usaha memperbaiki diri, mempoles diri, sok-sok baik dan menjilat di hadapan mertua, sudah dapat warisan. Kalau jadi cewek cukup mempersona, baik hati, bijaksana, perhatian, ya nanti dia bakal mendapatkan suami yang baik, kaya raya. Sesuai lah gitu apa yang kemudian diinginkan oleh orang-orang kaya, oleh suami-suami kaya. Maka pada saat itu juga kita sudah menjadi bagian dari orang-orang kaya dan tidak perlu sibuk mengurusi atau berusaha gimana caranya kita mendapatkan penghasilan yang baik, penghasilan yang layak. Nggak perlu kerja gitu. Dan kejadian-kejadian demikian ini agak mirip ketika pemerintah hadir, negara hadir kepada masyarakatnya yang punya usaha-usaha, kemudian kita datang untuk memajakinya langsung. Ini kan cara mudah agar kemudian negara ataupun daerah mendapatkan penghasilan, baik itu penghasilan negara, baik itu penghasilan daerah. Tapi yang kemudian harus kita lihat sekarang, akhir-akhir ini memang ada kebijakan yang cukup bagus dari pusat, tapi ada juga kebijakan yang cukup agak lain dari pemerintahan daerah itu sendiri. Sebelumnya kita tahu bersama bahwa yang namanya UMKM ini menjadi salah satu hal yang membuat berbagai macam roda ekonomi kita menjadi cukup stabil di tengah kita menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan krisis ekonomi. Baik itu ketika COVID-19 ataupun krisis-krisis lainnya ketika dalam proses masa transisi. Karena dalam satu posisi, UMKM ini setidaknya menghidupkan berbagai macam ekonomi masyarakat di saat masyarakat nggak tahu harus kerja apa. Maka UMKM itulah yang kemudian didorong dan menjadi salah satu pilar akhirnya ekonomi negara menjadi cukup stabil. Dan kita tahu bersama bahwa kita pernah melewati masa-masa yang namanya masa COVID-19 dan pada saat itu ada berbagai macam bisnis-bisnis yang akhirnya mulai runtuh, ada berbagai macam bisnis-bisnis yang kemudian akhirnya mulai hadir dengan UMKM-UMKM-nya, meskipun juga kita melihat bahwa ada transisi-transisi yang kemudian bermasalah secara ekonomi ketika ada transisi Prabowo dan Jokowi, ada berbagai macam persoalan-persoalan itu, tapi dalam satu posisi ada satu kebijakan negara, kebijakan pemerintahan pusat yang kemudian cukup baik dan berpihak kepada UMKM. Kita tahu bahwa negara kita itu punya satu kebijakan yang cukup baik terkait dengan pajak yang diberlakukan kepada UMKM. Ini cukup bagus nih. Karena negara itu memajaki para UMKM, pelaku-pelaku UMKM, setidaknya ketika omset dari UMKM tersebut itu di bawah 500 juta setiap tahun, maka dia tidak dikenakan pajak apapun. Yang dikenakan pajak adalah dia yang kemudian memiliki omset di atas 500 juta per tahun di bawah 4,8 miliar per tahun. Jadi setidaknya para UMKM ini punya penghasilan 41 sekian juta per bulan, baru mereka dikenakan pajak sebesar 0,5% ketika penghasilannya sudah di atas 41 sekian juta. Tapi ketika di bawah itu dia masih bebas pajak gitu. Dan ini aturan yang kemudian muncul di tahun 2021 dan berlaku hingga hari ini karena belum ada revisi tertentu terkait dengan peraturan ini. Dan yang baik serta menarik dalam kebijakan ini berlaku jika itu usaha perorangan, UMKM perorangan, maka ini berlaku selama 7 tahun. Kita itu bisa menikmati kebijakan itu selama 7 tahun. Baru setelah itu kita kembali kepada kebijakan yang normal, kebijakan pajak yang normal. Tapi selama 7 tahun kita bisa tuh menikmati yang namanya fasilitas kebijakan ini. Tapi ketika kita melihat pajak di atas 500 juta per tahun, maka kita dikenakan pajak 0,5%. Jadi setidaknya kita punya nafas yang cukup panjang untuk memulai usaha,
kemudian memperbaiki berbagai macam sistem yang ada, sehingga roda-roda internal dari usaha itu bisa berjalan dengan baik, baru setelah itu kita kembali ke pajak normal. Jadi kita tidak berpikir, mungkin kita sederhana berpikirnya ketika, oh di atas 500 juta, itu kita dikenakan pajak 15% misalnya. Ini kan hanya sedikit sekali gitu pajaknya. Secara sederhana iya, tapi ketika ini masih menjadi awal dari kita membuat atau membangun yang namanya usaha, ini sangat memberatkan sekali. Dan 500 juta omset itu adalah pendapatan kotor, belum bayar karyawan, belum biaya operasional. Sehingga 500 juta ini tidak mungkin keuntungannya 50%. Nggak ada bisnis yang kemudian mendapatkan keuntungan di atas 50% bersih. Nggak ada tuh gitu. Kalau kotornya ya banyak gitu kan. Tapi ketika kemudian itu dibayarkan untuk operasional, maintenance, dan lain sebagainya, maka ini jauh gitu. Ya maksimal 30% lah gitu. Iya ada di atas 50% atau bahkan 100%. Ya kalau dia mendapatkan dana hibah, pengajuan proposal dari pemerintah, ya ada gitu. Tapi ketika ini masih awal, masih baru, ini sangat sulit untuk kita temukan. Dan kebijakan ini sudah cukup baik, memberikan napas lega dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi UMKM-UKM dan masyarakat-masyarakat, sehingga menjadi satu kebijakan yang sangat adil. Tapi ketika ini berlaku bagi CV misalnya, maka berubah. Jangka waktunya tidak 7 tahun, melainkan 4 tahun. Dan ini masih cukup bagus gitu. Untuk membuat UMKM ini tumbuh, untuk membuat roda ekonomi masyarakat ini naik gitu. Jadi masyarakat ini bisa merasakan berbagai macam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan finansial bagi mereka sendiri. Tapi yang agak lain adalah ketika negara sudah baik, ketika pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan yang cukup visioner ke depan, daerah malah mencekik para UMKM. Kita tahu bersama bahwa baru kemarin DPRD Kota Malang bersama pemerintahan Kota Malang mengesahkan peraturan daerah bahwa orang-orang yang kemudian UMKM memiliki penghasilan atau omset 15 juta per bulan ini sudah dikenakan pajak sebesar 10%. Jadi kalau negara itu penghasilannya per tahun 500 juta, omsetnya dikenakan pajak, nggak dikenakan pajak, daerah Kota Malang itu setidaknya kalau dia mendapatkan penghasilan 15 juta per bulan, maka setahun sekitar 180 juta. Dia sudah dikenakan pajak 10%. Ini kotornya gitu. Karena omset ini kan berbicara soal kotornya. Dan kalau kita lihat misalnya, seandainya dibagi 3 misalnya. Oke, kita untung dalam bisnis ini, dalam UMKM ini, dalam usaha kita ini sebanyak 30%. Maka setidaknya penghasilan bersih kita itu 4 juta. Kalau 4 juta dipotong 1.500.000, jadi 2,5 juta. Ini kan akhirnya negara, pemerintah daerah tanpa ngapa-ngapain itu bisa dapat 1,5 juta. Dengan kita yang setiap hari bergelut untuk mengembangkan usaha kita. Jadi agak lain nih kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Malang yang disepakati oleh DPRD dan pemerintahan daerah. Dan kita lihat bahwa pernyataan dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat sendiri mengatakan bahwa beliau ini sudah baik. Beliau ini sudah perhatian kepada masyarakat. Karena sebelumnya itu 5 juta. Sekarang jadi 15 juta. Sudah baik gitu. Jadi pajak 10% yang diberikan kepada UMKM ini sudah sangat perhatian. Ketika negara bisa memberikan jauh lebih baik daripada itu. Bahkan nggak dapat pajak gitu, nggak dikenakan pajak. Yang pasalnya di bawah 500 juta. Ini 180 juta saja, pajaknya sudah 10%. Emang agak lain gitu. Sedangkan kita tahu bersama bahwa gak ada bisnis yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan bersih di atas 30% ketika kita baru memulai yang namanya bisnis. Itu kenapa kemudian seharusnya kebijakan ini perlu dievaluasi, kebijakan ini perlu diperhatikan kembali. Secara kasat mata ya baik gitu. Wong cuma 15 juta terus kita bayar pajak 1,5 juta. Kita masih punya uang setidaknya 13,5 juta gitu. Masih banyak gitu. Iya, tapi kan ini omsetnya, ini kotornya gitu, belum laba bersihnya. Sehingga itu yang kemudian tidak bisa dilihat. Jadi bagi orang-orang yang menghitung secara sederhana, mungkin ini cukup baik bagi masyarakat, tapi pada akhirnya
ini menyengsarakan dan membuat kita lupa bahwa 15 juta itu adalah omset, 15 juta adalah kotornya, belum operasional dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan yang kemudian diberikan oleh pemerintahan Kota Malang tidak menjadi solusi dan tidak membahagiakan para masyarakat seharusnya. Karena kalau demikian setidaknya ketika kita punya omset 500.000, katanya DPRD Kota Malang Arif Wahyudi dari fraksi PKB, maka pada saat itu juga kita sudah dikenakan pajak 10%. Orang-orang gorengan yang kemudian jual gorengan, jual cilok ya kira-kira mereka bisa dapatlah pajak 10%. Maka pada saat itu Kota Malang ini sudah tidak ramah lagi bagi para pelaku UMKM karena pajaknya sudah cukup melambung tinggi. Di satu sisi para UMKM tidak diberikan nafas terlebih dahulu untuk mengembangkan yang namanya usahanya. Kalau pemerintah masih memberikan nafas bagi CV selama 4 tahun atau bagi para pelaku perorangan selama 7 tahun, pemerintah Kota Malang langsung aja kita pajaki. Tapi Kota Malang ini ingin mendapatkan yang namanya pendapatan daerah yang optimal dari pajak ini. Ini kan sama seperti kekasih kita tadi yang nggak mau usaha, tiba-tiba pokoknya kita punya uang banyak, pokoknya kita kaya raya. Ya sama, pokoknya keuangan daerah kita naik, tidak mengandalkan pusat, tapi masyarakatnya yang dicekik, masyarakatnya yang dipajaki gitu. Ketika negara sudah memberikan berbagai macam kelonggaran kepada pelaku UMKM. Maka akhirnya apa yang kemudian disampaikan oleh fraksi PKB ini cukup menarik dan cukup bisa kita pertimbangkan ketika sarannya oke lah bisa di atas 25 juta gitu kan selama sebulan. Ini masih cukup untuk kemudian dipertimbangkan. Karena seharusnya kebijakan ini tidak hanya dilihat secara kasat mata bahwa ketika mendapatkan omset sebanyak 180 atau 25 juta per bulan misalnya, maka pada saat itu juga ini sudah layak untuk dikenakan tarif 10%. Ya cobalah berpikir seperti negara yang kemudian cukup luas dan mengerti serta memahami para pelaku ekonomi. Karena nggak mungkin UMKM yang kemudian baru berjalan 1 tahun, kemudian dia sudah mendapat keuntungan sebanyak 180 juta misalnya, ini sudah menjadi keuntungan yang murni gitu. Ini kan kotornya saja. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, ini nggak untung masih gitu. Ada beberapa beban-beban operasional yang kemudian perlu diperhatikan. Maka akhirnya ini menjadi satu kesalahan dan bagi orang-orang yang nggak mengetahui, ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik dan perhatian sekali kepada masyarakat. Tapi dalam satu posisi ada ketidakjelasan. Apakah kemudian orang-orang yang bongkar tenda, lalapan-lalapan pinggir jalan, minuman, warung minuman dan makanan yang ada di pinggir jalan itu ketika omsetnya di atas 500 per hari apakah juga akan dikenakan pajak? Kan itu yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan. Nah, inilah yang kemudian kebijakannya harus jelas, seperti apa pelaksananya juga harus jelas, tidak kemudian ujuk-ujuk pokoknya di atas 15 juta per bulan omsetnya, kotornya ini sudah dikenakan pajak 10%. Ini yang kemudian perlu dilihat ketika para fraksi di pemerintahan Kota Malang, seluruh fraksi menyepakati itu, cuma ada yang kemudian berbeda pendapat, baik itu PDIP dan PKB, tapi pada akhirnya kebijakan ini ya tetap sah gitu kan. Maka ini perlu diperhatikan kembali. Sehingga pemerintahan Kota Malang ini tidak terlihat sebagai satu pemerintahan yang kekurangan inovasi dan strategi, sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang optimal dari pendapatan daerah, maka jalan paling cepatnya adalah dengan memajaki para pelaku UMKM yang mereka ingin tumbuh dan ingin sejahtera. Jadi mereka ini ingin mendapatkan kesejahteraan secara finansial melalui usaha-usahanya, negara malah mencekik itu ketika mereka tidak bisa memberikan kesejahteraan finansial. Ini kan agak lain gitu. Maka ketika kita akhirnya lihat apa yang kemudian dilewati, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang menjadi satu kebijakan yang agak lain. Belum lagi ketika Badan Pendapatan Daerah ini melirik agar kemudian kendaraan-kendaraan bermotor yang dari luar Malang segera diubah plat nomornya menjadi plat nomor Malang sehingga bisa dipajaki gitu. Ya baguslah pandangan Bapeda ini gitu kan, karena melihat bahwa mahasiswa Malang ini banyak gitu, ribuan jumlahnya. Dari pajak itu aja sudah bisa menghabiskan ratusan miliar. Jadi nanti mahasiswa ini dipaksa ya untuk kemudian merubah plat nomornya menjadi plat nomor Malang. Maka pada saat itu juga mereka dimintai pajak, maka pada saat itu Malang berhasil. Dan pada saat itu juga pemerintahan akan tampil paling depan bahwa mereka berhasil meningkatkan pendapatan daerah.
Meskipun caranya nginjek-nginjek masyarakat. Itulah yang kemudian perlu menjadi evaluasi dan perlu menjadi ketegasan bagi pemerintahan daerah, bagi para fraksi yang menjadi perwakilan dari masyarakat, ya dicontohlah pusat ini gitu kan, dicontoh gitu. Sudah ada contoh yang baik, pusat sudah memberikan satu visi ke depan yang sangat baik dan sangat untung bagi para pelaku UMKM dan berpihak, tapi dalam satu posisi ternyata malah pemerintahan daerahnya sendiri yang menyiksa masyarakatnya. Ini menjadi evaluasi, semoga ke depan ini hal-hal ini tidak memberatkan para pelaku UMKM dan UMKM kita semakin tumbuh, kesejahteraan finansial masyarakat kita juga semakin baik, maka pada saat itu pemerintah juga akan semakin dapat menikmati rasanya ketika pajaknya mulai diberlakukan kepada usaha yang memang sudah berjalan cukup lama. Jadi ada kriteria-kriteria setidaknya yang perlu diberlakukan, yang perlu ditentukan sehingga pajak ini tidak moro-moro atau tidak secara terburu-buru menyasar kepada seluruh pelaku UMKM yang pokoknya di atas 15 juta. Saya pikir itu cita-cita saya, yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.